Oke, Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Hasan. Halo Mas Hasan. By the way, semua nama, semua tempat tidak kami sebutkan yang asli, oke? Oke, jadi waktu kejadian ini terjadi, Hasan ini sudah berkeluarga, Wak. Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Ratna dan seorang anak perempuan mereka yang waktu itu masih berusia 2,5 tahun bernama Ana. Kehidupan rumah tangga mereka waktu itu bisa dibilang susah kali, Wak. Penghasilan Hasan dari kerja serabutan tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kadang pun uang yang dia dapat tuh cuma cukup buat dikumpul-kumpul, cuma cukup buat beli susu anaknya aja. Sementara kebutuhan lain memang masih banyak yang belum terpenuhi. Nah, karena itulah Hasan terus muter otak tuh, dan dia nekat mengambil pekerjaan apapun yang penting bisa bikin dapur mereka ini tetap ngebul. Sampailah pada suatu hari Hasan mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pekerja tambang dengan gaji yang besar dari seseorang yang bernama Pak Guntur. Nah, Pak Guntur ini adalah pendatang dari luar desanya Wawa, yang baru saja membuka sumur minyak mentah tapi ilegal di area hutan dekat rumahnya si Hasan. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri, tambang itu tuh pakai sistem borongan gitu. Jadi di mana pekerja di sana akan digaji 50.000 dari setiap drum minyak yang dihasilkan. Dan untuk skala tambang ilegal kecil menengah kayak punyanya Pak Guntur ini biasanya dalam satu hari tuh bisa terkumpul 200-an drum. Berarti dalam satu bulan bisa sampai 6.000 drum. Dikalikan 50.000, 300 juta satu bulan. Nah, nanti penghasilan itu, jumlah itu akan dibagi tuh dengan jumlah pekerja. Misalnya satu tempat itu pekerjanya 10, tinggal dibagi 300 juta bagi 10, dapatlah 30 juta per bulan. Nah, kebayangkan Wak gimana tergiurnya Hasan waktu dengar nominal itu, ya kan? Dalam pikirannya langsung, aku 2 bulan aja kerja di sana, uang aku bisa kujadikan modal usaha sendiri nih. Hasan yang mikir kayak gitu, udah berangan-angan kayak gitulah, Wak. Tapi waktu Hasan ngomong soal pekerjaan itu ke istri, ke Ratna dan juga ke ibunya, Wak, mereka langsung nggak setuju. Istri dan ibunya ini takut karena kerja di tambang ilegal kayak gitu biasanya risikonya gede kali, apalagi juga tempatnya jauh di tengah hutan, minim juga alat keselamatan dan juga rawan kecelakaan. Salah-salah itu nyawa bisa jadi taruhannya, ya kan. Tapi di situ Hasan terus mencoba menenangkan dan juga meyakinkan mereka berdua kalau aku bakal hati-hati kok di sana, Bu, yang gitu. Sampai akhirnya setelah dibujuk berkali-kali mereka pun terpaksa memberikan izin. Dan setelah itu Hasan langsung nyamperin Pak Guntur, diinterview sedikit apa segala rupa. Pak Guntur setuju. Besok paginya Hasan langsung diminta untuk berangkat bekerja. Setelah pamitan sama keluarganya, Hasan dijemput supirnya Pak Guntur, Wak, naik mobil menuju ke lokasi tambang yang memang letaknya jauh kali di pedalaman hutan dari rumah aku. Itu udah jauh kali tuh. Nah, di sepanjang jalan menuju ke sana, Hasan terus berdoa. Karena sebenarnya aku pun juga sempat ngerasa was-was, apalagi waktu udah mulai masuk area hutan tuh, medannya ekstrim rupanya. Jalannya rusak, berlumpur, batu-batuan banyak kali, ya kan. Terus nggak lama, gitu, dari arah belakang mobil terdengar bunyi ledakan. Pas dicek rupanya salah satu ban belakang mobil tuh pecah. Di situ aku makin nggak tenang, kata si Hasan. Hasan takut ini tuh macam jadi pertanda buruk tuh loh sebelum sampai ke lokasi tambang. Tapi lagi-lagi dia berusaha menepis pikiran itu dan terus meyakinkan diri untuk tetap lanjut demi bisa mengubah nasib keluarganya. Nah, si Pak supir nih biasa-biasa aja, Wak. Dia santai turun mobil, dia ganti, dia buka bannya, dia ganti sama ban serap baru. Sudah, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Untungnya beberapa jam kemudian mereka pun sampailah di lokasi tambangnya Pak Guntur. Di sana ternyata sudah terkumpul sekitar 11 pekerja lainnya. Di antaranya ada Pak Guntur, ini bos tambangnya. Terus ada 2 pekerja senior, satu namanya Pak Rustam, satu lagi namanya Pak Burhan. Sisanya inilah pekerja-pekerja pemula kayak si Hasan. Sebutlah ada namanya Dodi, Romi, Isal, Dodo, ya itulah. Ada sekitar 9 orang. Jadi total sama Hasan 12 orang, ya, Wak, ya. Pak supir waktu itu nggak ikut nambang. Nah, sebelum memulai bekerja, mereka semua dikumpulin dulu nih untuk dijelaskan tugas masing-masing dan dikasih gambaran bagaimana tambang ini bekerja. Jadi, kerjaan mereka di sana, Hasan dan kawan-kawan ini, adalah ngebor sumur minyak secara manual sampai nanti minyak-minyak mentahnya keluar dari dalam tanah. Nah, setelah itu, minyak-minyaknya ini nanti akan ditampung tuh sama Hasan dan kawan-kawan ke dalam drum-drum besar untuk dijual. Dasarnya tuh itu aja, Wak, tugas mereka. Cuman waktu di hari pertama ini, Hasan sama yang lain nggak langsung disuruh ngebor sumur. Mereka disuruh kerja bakti dulu, ngebersihin sekitar lokasi. Mereka disuruh bangun, diriin camp untuk istirahat dan juga membuat bak penampungan air hujan untuk keperluan mandi dan juga cuci-cuci. Nah, sementara Pak Guntur, Pak Rustam sama Pak Burhan, 2 senior ini pergi, Wak, nentuin titik-titik mana saja yang akan dijadikan sumur minyak. Nah, karena kondisi area tambang ini kayak tebing, Wak, jadi untuk pengeboran sumurnya ini akan dibuat berunda, akan bertingkat ngikutin kontur tanah gitu. Rencananya akan dibikin
tambahin 3 sumur minyak. Sumur 1 ada di undakan paling bawah, dan di dekat sumur itu juga nanti akan dibangun bak penampungan minyak sementara. Terus 2 sumur lainnya, sumur 2 dan sumur 3 ini akan berada di undakan di atas sumur 1. Dan di setiap titik sumur ini juga akan dibangun paret pengaliran dan juga gubuk kecil untuk menaruh mesin tambang. Dah gitulah ditaruh kan. Setelah semua selesai, nantinya pekerja-pekerja ini 9 orang tadi akan mulai ngebor sumur-sumur minyak itu di beberapa titik yang sudah ditandain mereka bertiga. Diameter sumurnya kata si Hasan nggak begitu lebar, cuma sekitar 60 cm, tapi kedalamannya kurang lebih 100 sampai 200 meter di bawah tanah. Habis dibor, mereka masukin casing besi galvanis ke dalam sumur itu. Diameter sama panjang besinya juga disesuaikan sama ukuran sumur. Jadi fungsi besi ini nih sebagai casing pelindung supaya dinding sumurnya nggak longsor gitu lah. Nah, untuk sistem pengambilan minyaknya itu masih sederhana Nadia. Mereka pakai motor dimodif menjadi mesin penarik. Jadi mesin itu tuh akan disambungkan ke katrol dan pipa yang ujungnya dipakein klep besi, dan pipa inilah yang nantinya akan diturunin ke dalam sumur untuk ngambil minyak dari bawah tanah. Jadi setelah minyak itu berhasil naik, minyak itu dialirin tuh lewat parit-parit kecil dekat sumur tadi tuh menuju ke bak penampungan yang ada di undakan paling bawah yang ada dekat sumur bawah tadi. Jadi konsepnya memang mirip kayak nimba air, nimba air sumur gitu. Bedanya kalau timba air pakai ember sama tenaga manusia, kalau ini minyaknya itu diambil pakai pipa dan ditarik pakai mesin motor lah. Kayak gitulah gambarannya ya. Nah, setelah semua sumur selesai dibangun, Pak Guntur si bos tambang ini pun langsung bagi tugas. Nanti di tiap sumur ini akan dihandle atau dipegang sama 3 orang. 1 orang bertugas jadi operator mesin penggerak, dia akan ngatur mesin buat naik dan nurunin pipa ke sumur. Sementara 2 orang lainnya bertugas mengawasi pergerakan pipa dan juga aliran minyak gitu. Tapi tugas setiap orang ini nggak tetap Jadi mereka itu akan gantian atau akan di rolling sesuai shift selama 8 jam kerja. Ini kan kalau di total artinya ada 9 orang ya, masing-masing kan 3 sumur. Nah, 2 orang sisanya yang nggak kebagian shift kerja ini tugasnya keluar masuk hutan untuk beli makanan dari luar. Sementara Pak Guntur tugasnya ya udah ngawasi aja. Gitu. Nah, sebelum mulai bekerja, Hasan sempat mastiin lagi ke pekerja senior soal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama nambang minyak di situ, biar meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi ya kan. Di situ Hasan sempat nanya ke Pak Rustam, kan senior. Pak, Bapak kan udah pengalaman kerja gini. Ada aturan atau larangan khusus nggak Pak selama kerja di sini, kata dia. Nah, Pak Rustam bilang, ya dimanapun kita kerja, apalagi di dalam hutan kayak gini, usahakan jaga tingkah laku sih. Fokus aja kerja, nggak usah aneh-aneh. Sama satu lagi yang harus diingat, yang paling penting, kita kan ini kerja di sumur minyak nih ya kan. Kita memang bisa lihat minyaknya, tapi ada gas berbahaya yang nggak terlihat dari dalam sumur. Jadi jangan pernah nyalain api di sekitar sumur, kata si bapak. Oh siap Pak, kata Hasan. Ada kan? Akhirnya besok harinya Hasan dan yang lain pun mulai bekerja sesuai jadwal shift dan job desk masing-masing. Fast forward, bulan pertama semua berjalan lancar. Produksi minyak tuh betulan melimpah ruah. Hasan betulan dapat gaji itu kurang lebih 27 juta tuh bulan itu aku dapat 27 jutaan. Dan setelah full kerja sebulan pun Hasan dapat jadwal libur selama 1 minggu. Baliklah Hasan ke rumah ya kan, dia melepas rindu sama anak dan istrinya, ngajak mereka jalan-jalan, makan di luar enak-enak. Pokoknya aku quality time lah sama keluargaku. Sampai tidak terasa masa liburan Hasan pun udah mau habis. Besok dia harus balik lagi ke tambang. Tapi entah kenapa malamnya nih sebelum aku balik kerja, anak aku yang biasanya anteng-anteng aja tiba-tiba rewel ya dia nangis kejer kali, seolah-olah dia kayak abis ngeliat sesuatu gitu. Udah ditenangin, udah digendong sama Ratna istri aku, tapi Ana nih nggak mau diam. Dibikinin susu nggak mau minum, digendong-gendong, ditimbang-timbang mamanya nggak mau apa, nggak mau diam. Dia cuman mau diam kalau aku yang gendong, kalau si Hasan yang gendong. Ana tuh macam nggak mau lepas gitu loh dari Hasan. Nah, karena nggak tegang ngeliat anaknya kayak gitu, malamnya Hasan pun akhirnya tidur sambil duduk dan memangku Ana di dadanya. Paginya pas Hasan mau siap-siap berangkat kerja, nangis lagi anakku. Bahkan suaranya makin kencang lagi sampai terserak suaranya itu. Dan di saat yang sama mamaku datang ke rumah, ibunya Hasan datang ke rumah Hasan. Khawatir ibunya, nak, San, udahlah San, nggak usah lanjut kerja lagi di situ. Lihat nih, Ana tuh nggak mau kok pergi. Firasat ibu juga nggak enak loh nak. Tadi malam
ibu mimpi buruk, San. Ibu mimpi kau jatuh di tengah hutan sendirian, terus gak lama kau didatangin binatang-binatang buas gitu, nak, ngelilingin kau, seolah-olah kau tuh macam mau diterkam sama mereka. Terus waktu ada satu binatang kan udah makin ngedekat ke kau langsung loncat ke lubang. Disitulah kau berlindung. Habis itu ibu kebangun, langsung gak enak perasaan ibu, nak. Makanya ibu langsung kesini. Ditambah lihat anak kayak gini, makin gak enak lah perasaan ibu. Itu kata mamanya. Tapi di sini Hasan tetap kekeh, wah enggak bu, aku harus lanjut kerja bu. Dikit lagi bu, 1 bulan lagi aja. Aku mau ngumpulin modal usaha, katanya. Hasan memang udah janji 2 bulan aja. Ini aku harus lanjut kontrak 1 bulan lagi. Habis itu aku resign. Ibu sama istrinya Hasan sebenarnya masih keberatan. Apalagi di sana juga ngelihat Ana makin meronta-ronta nangisnya, ya kan. Ibu baru mimpi kayak gitu tadi malam. Tapi karena Hasan terus meyakinkan mereka, tetaplah dikasih izin. Nak, pergilah. Tapi hati-hati ya nak ya, hati-hati ya bang, kata si Ratna. Dah, pergilah lagi si Hasan kan. Nyampe di lokasi, ternyata Pak Guntur ngumumin kalau dia mau ngebor sumur keempat. Lokasinya berada di undakan atas sumur ketiga, jadi makin atas nih. Waktu ngedengar itu sebenarnya Hasan agak keberatan, Wak. Soalnya 3 sumur dengan 11 pekerja aja itu udah berat kali. Cuma di situ Pak Guntur bilang, udah tenang, nggak usah khawatir kalian, nanti aku tambah pekerja lagi. Dengar itu nggak jadi protes kami. Nah, waktu itu yang dapat tugas ngebor sumur keempat ini adalah 2 pekerja senior lagi, Pak Rustam sama Pak Burhan lagi. Sedangkan pekerja lain tetap bekerja kayak biasa di sumur 1 sampai sumur 3. Tapi setelah sumur keempat itu digali makin dalam, suasana di lokasi mulai kerasa nggak beres, Wak. Di sumur 4 ini, tanah di sekitar lubang bor itu tiba-tiba bergetar. Terus dari dalam sumur mulai terdengar suara desisan gas yang makin lama makin keras. Waktu itu casing besinya belum sempat dipasang sama sekali, Wak, ya. Dan betul aja, beberapa detik kemudian, dari dalam sumur keempat itu tiba-tiba nyembur minyak mentah tinggi, tinggi, kurang lebih 20 meter itu. Nah, kemungkinan besar itu terjadi karena memang tekanan gas di bawah tanah itu terlalu tinggi, jadi minyak mentahnya langsung nyembur gitu, langsung terdorong keluar. Nah, untungnya di sini, Wak, Pak Rustam sama Pak Burhan nggak kenapa-napa. Di situ Pak Rustam langsung teriak lewat HT, ya kan, buat ngabarin pekerja di bawah tuh. Cepat, kalian matiin semua mesin, ada gas bahaya ini nyembur dari sumur 4, katanya. Ingat ya, jangan ada yang nyalain api sekecil apapun, katanya. Dengar itu Hasan sama yang lain langsung matiin mesin penarik, termasuk mesin genset juga dimatiin tuh, semua dimatiin kan. Waktu itu Hasan sempat ngeliat tuh semburan minyak di sumur 4 tuh, makin lama makin tinggi. Hasan juga lihat Pak Rustam sama Pak Burhan lagi berusaha bikin aliran darurat menuju ke paret supaya minyaknya nggak ngalir ke bak penampungan yang ada dekat sumber 1 gitu loh, dibikin sama mereka. Udah, tanpa disangka dalam waktu singkat itu bak penampungan dari sumur 4 yang menyur itu, nah dia penuh. Di situ semua ya pekerja di sana langsung bergegas masukin minyak itu ke drum sampai beberapa jam kemudian, Wak, mereka tau nggak ngumpulin sekitar 600-an drum satu hari, 3 kali lipat dari jumlah biasa. Biasanya kami dapat 200, cuman ini 600 dari satu sumur. Langsung macam dapat rezeki nomplok kami. Wih, kalau minyaknya ngalir terus sebanyak ini, gaji kita naik banyak ini, weh, kata orang. Sebanyak itu, bersorak lah mereka di sana, ya kan. Sorak memang, tapi tanpa mereka sadari justru disinilah ada satu bahaya besar yang ternyata lagi ngintai mereka. Jadi semburan minyak di sumur 4 itu ternyata masih terus keluar sampai besoknya. Tapi waktu besok udah lebih kecil dari yang sebelumnya. Nah, terus pekerja senior bilang semburan itu nggak akan lama kok, paling besok juga berhenti, katanya. Ya udah, jadi yang lain santai-santai aja. Mereka lanjut kerja kayak biasanya di sumur-sumur bawah. Terus Hasan setelah selesai kerja dia istirahat bentar nih, Wak, di camp. Nah, sekitar jam 5:30 sore, Hasan ini mau mandi di bak penampungan hujan yang memang tidak jauh dari sumur 3. Nah, pas dia lagi mandi, Hasan lihat ada salah satu kawannya, sekaligus juga keponakannya Pak Guntur, kita sebut aja lah namanya Juna lah gitu ya. Dia lagi jalan ke arah sumur 4, wah. Nampak si Hasan. Cuma di situ Hasan notice bawa rokok dia. Dapat rokok dari mana? Padahal SOP di situ tuh semua pekerja nggak ada yang boleh ngerokok di sekitar tambang. Kalau kami mau ngerokok harus masuk dalam hutan dulu. Tapi aku tengok si Juna pegang rokok. Aku sempat mau negur Juna, cuman posisi tuh agak jauh, Jadi aku mikirnya, paling si Juna bukan mau ngerokok di situ. Dia mau pergi ke area luar tambang buat ngerokok gitu. Ya udah, aku lanjut mandi lagi. Setelah mandi aku cuci baju. Gak lama setelah Hasan ngebilas bajunya ini, Hasan tiba-tiba dengar suara ledakan yang kencang kali dari arah sumur 4.
Belum sempat Hasan menoleh ke sana, Hasan dengar satu suara ledakan yang lebih kencang lagi di dekat dia, di dekat sumur 3. Keluar lagi, kepental aku. Ada beberapa meter tuh kan, kepental. Cepat dan kejadiannya.